Madinah ketika zaman Sayyidina Ali pindah ke daerah Kufah. Lalu pada era Dinasti Umayyah pindah ke Damaskus, Syria. Lalu pindah lagi ke Baghdad. Lalu pindah lagi sampai kuasa di Spanyol dan sebagainya. Itu akan berkembang terus dan sekarang Indonesia ialah salah satu daerah yang kazar'in akhraja syad'ahu fa'azaru fastaghlad fasa'ala suqi. Daerah di mana banyak sekali tanaman pari. Itu di dunia sekarang yang banyak dan juga Islamnya berkembang bagus ya di Indonesia. Itu ditandai juga banyak negara Timur Tengah yang sekarang sudah mulai studi banding ke Indonesia. Bahkan dari Timur Tengah mulai dari Syria dan sebagainya banyak lagi sudah ke Indonesia. Di Syria sekarang ketua majelis ulamanya itu pun kalau pergi-pergi sekarang justru memakai peci hitam polos. Itu salah satu peci khas tradisi dari Indonesia. Saya punya teman, dia sedang kuliah di Sudan Afrika. Itu dia ketika sowan ke salah satu ulama pun juga di sana sangat menghormati ulama Indonesia. Dan banyak sekali ulama Indonesia yang sekarang sudah mulai berkiprah di internasional. Di zaman dahulu ada Syekh Ihsan Jambes. Beliau ialah salah satu kiai dari Indonesia yang tidak pernah mondok di luar negeri, akan tetapi karya beliau sekarang dipakai di Al-Azhar dan di negara lainnya. Nah, bagaimana proses perkembangan Islam awal kalau sekarang kita menjadi salah satu negara yang diharapkan menjadi negara sebagai pusat peradaban Islam di dunia? Islam awal di Indonesia ini secara sejarah banyak versi, kemarin sudah kami sampaikan. Di antaranya ada teori Persia, ada teori Arab dan sebagainya. Termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Puji teori Malabar, Gujarat. Dan perlu kita ketahui, kata-kata Malabar mungkin bagi para santri tidak asing. Karena dalam mazhab Syafi'i, kitab fikih yang terkenal ialah kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini Al-Malibari ini berasal dari India dan itu mazhabnya Syafi'iyah. Sehingga tidak heran menurut teori itu mengatakan bahwa Indonesia ini bermadzhab Syafi'i karena Islam dibawa oleh orang-orang dari Gujarat atau Malabar di India. Ini salah satu teori yang mengatakan. Lalu ketika Islam mulai ada di Indonesia, ini sebetulnya sudah lama. Banyak teori yang masuk yang sudah dijelaskan dalam pertemuan kemarin, akan tapi perkembangannya belum masif. Akan tetapi ketika Wali Songo, peran dakwah Wali Songo ini sudah mulai turun, yakni para Wali Songo itu sebagian besar dari Samarkand, dari Uzbekistan atau dulu ya pecahan dari Uni Soviet, itu mulai berdakwah dengan sistematis, dengan dakwah yang mengandalkan selain riyadhah dan juga selain keilmuan, mereka juga mengandalkan sistem yang baik. Maka Islam mulai berkembang secara masif. Jadi dulu di pinggiran sudah banyak orang Islam. Bahkan dalam buku Kilas Sejarah Indonesia kami ketika membaca, kebetulan di rumah ada bukunya juga, disebutkan bahwa pada kira-kira abad pertama setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu sudah ada rombongan dari orang Islam